Jadi ini kan dia batangnya ataupun shaftnya ini kan dia stiff ya, atau kaku teman-teman. Kalau raket-raket kaku itu biasanya kan tolakannya harusnya tidak lebih kuat dari raket yang fleksibel ya. Namun karena adanya teknologi itu, dia bisa menghasilkan pukulan yang lebih kuat teman-teman. Halo Sobat Sobi, ketemu lagi dengan saya di channel Naps CN. Kali ini seperti biasanya kita mau review raket ya teman-teman ya. Saya mau berbagi, mungkin teman-teman ada yang lagi cari raket ya. Saya mau kasih tahu bahwasannya raket yang kali ini mau kita review adalah raket terbaik dari Yonex. Terbaik dalam definisi saya adalah speknya oke dan harganya juga murah. Kami mau kasih rekomendasi ya untuk teman-teman yang punya budget tidak terlalu tinggi tapi pengen raket yang kualitasnya oke. Sudah tidak salah lagi kalau teman-teman menentukan pilihan di raket ini. Yonex Astrock 38D. Ada juga yang versi S-nya teman-teman ya, sama saja. Itu tergantung teman-teman sukanya main di mana. Kalau yang 38S untuk front court atau pemain depan, sedangkan yang 38D untuk back court atau pemain belakang. Kalau boleh dikatakan ya ini Astrocknya Marcus ya, yang 38S Astrocknya Kevin, tapi ya versi murahnya. Kalau versi mahalnya Astrock 88S dan Astrock 88D. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya raket yang Minion pakai. Banyak sekali seri Astrock yang mencoba ataupun bentuknya mirip ya dengan Astrock 88 punyanya Minion. Menurut kami ini yang paling mirip teman-teman dari segi desain ataupun ya teknologi juga seperti itu, dan juga spesifikasi. Ada yang di atasnya ini Astrock 68, namun catnya itu dop. Dengan Astrock 88 kita tahu bahwasanya catnya adalah glossy, bukan dop. Nah, ini Astrock 38 yang teman-teman lihat sendiri bahwasanya ini catnya glossy. Jadi untuk dari segi kemiripan ini yang paling mirip ke Astrock 88. Walaupun ada juga Astrock 7, Astrock 9 itu juga mirip-mirip ya dengan Astrock 99 punya Momota. Kalau Astrock 7, kalau ini sih yang paling mirip teman-teman. Kita mau bahas ya dari pangkal bawah. Ini logo di pangkal bawah tidak ada tulisan Jepangnya karena memang ini made in China. Tapi tenang saja, ini developed by Jepang juga teman-teman. Jadi nggak usah ragu, dan made in China juga saat ini menurut kami oke teman-teman. Jadi nggak usah takut bahwasannya buatan China itu jelek, enggak juga teman-teman, karena kita tahu sendiri handphone juga banyak udah buatan China sekarang, smartwatch dan barang-barang lainnya. Jadi ya untuk kualitas saya pikir walaupun ini buatan China nggak masalah lah ya, namanya harganya juga murah. Ini di kisaran 400 sampai 500 ribu teman-teman. Sudah dapat grip karet gratis, dapat senar BG6 gratis, juga dapat tas teman-teman. Dikasih tasnya juga yang sudah ada di video sebelumnya ya, unboxing raket ini di Naps CN. Ini
pemasangannya juga saya minta ke tokonya untuk langsung dipasangkan, hanya sekitar nambah 25.000. Saya minta 4 simpul dan tokonya juga oke, makanya di video saya sebelumnya unboxing saya apresiasi untuk tokonya Sport Center ya teman-teman ya, di marketplace. Saya juga nggak perlu bayar ongkir lagi karena di Tokopedia sudah free ongkir. Jadi ya total sekitar 500.000 sudah tinggal pakai teman-teman, semuanya sudah oke. Cuma di aslinya karet asli di gripnya sini yang warna hitam tuh saya buka, plastiknya saya buka. Seharusnya teman-teman bisa lihat, udah lihat sih di video pembukanya. Di sininya itu ada semacam logo ya yang bisa kita gosok, terus keluar kodenya, terus kita input ke sunrise.tnt.com teman-teman. Ini sudah saya coba juga kodenya dan keluar hasilnya genuine ataupun original ya teman-teman, bahwasanya raket ini keluaran Yonex original. Nah, untuk gripnya ini G5 sangat cocok untuk orang Indonesia ya khususnya saya karena tangan saya tidak terlalu besar. Kalau di G4 atau G3 ya kurang nyaman sih, apalagi ini kan sudah saya buka karet hitamnya. Saya ada di video saya sebelumnya teman-teman, tutorial cara mengganti ataupun memasang grip karet ataupun grip handuk teman-teman. Untuk beratnya ini 4U, saya belum pernah lihat raket ini yang keluaran 3U. 4U sangat oke ya menurut saya untuk pemula ataupun yang sudah lama bermain, yang masih cocok. Kalau 3U bagi saya terlalu berat, kalau 5U terlalu ringan. Terus juga di sini itu udah lihat ya, di sini logo PBSI dan kodenya. Untuk batangnya, spesifikasinya ataupun bahannya itu adalah high modulus grafit teman-teman ya. Itu sudah bahan terbaik saat ini di raket, karena Astrock 88 sendiri juga menggunakan high modulus grafit. Plus ini nanomesh neo, sama dengan Astrock 88 dan Astrock 68. Untuk shaftnya itu bahannya sama teman-teman, high modulus grafit plus nanomesh neo teman-teman, sama saja sebenarnya. Jadi harganya jauh berbeda. Kalau Astrock 88 di 2 jutaan, ini hanya 500.000 sudah komplit semuanya, dengan bahan batangnya ataupun shaftnya itu sama ya. Nanomesh neo ini apa teman-teman? Nanomesh neo ini kalau boleh saya jelaskan, bahan raket sekarang itu kan rata-rata grafit ya ataupun karbon. Bahan dasar utamanya adalah karbon. Kalau dulu kita di belajar kimia ya waktu SMA ya, males banget sebenarnya belajar pelajaran itu logonya C ya teman-teman. Nah, kalau karbon ini dia di sini tuh nggak bisa berdiri sendiri untuk membuat raket, jadi dia harus ditambahkan dengan resin. Nah, untuk melekatkan karbonnya atau grafitnya itu ke resin, itulah dibutuhkan teknologi nanomesh neo perekatnya. Jadi dampaknya apa? Kalau Yonex mengklaim dampaknya adalah untuk menghasilkan pukulan atau repulsion yang lebih kuat teman-teman. Jadi ini kan dia batangnya ataupun shaftnya ini kan dia stiff ya atau kaku teman-teman. Kalau raket-raket kaku itu biasanya kan tolakannya harusnya tidak lebih kuat dari raket yang fleksibel ya. Namun karena adanya teknologi itu, dia bisa menghasilkan pukulan yang lebih kuat teman-teman. Sehingga dari hasil pukulan batang shaft yang biasanya itu pastinya lebih menukik, khususnya yang dijual dari Yonex adalah untuk Astrock, itu adalah spesialisasinya adalah menghasilkan pukulan yang lebih menukik. Kalau teman-teman lihat di spesifikasi dari Astrock ataupun nilai jual dari raket Astrock di seri berapapun yang dijual tuh ya sama ya teman-teman ya. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan pukulan yang lebih menukik, dan memang saya rasakan dari pengalaman saya memakai Astrock 38 ini teman-teman, hasilnya itu sangat oke, sangat cocok buat saya pribadi, dan juga beberapa teman juga mengatakan seperti itu. Utamanya adalah di batangnya ini yang membuat ini lebih menarik lagi, khususnya untuk bermain ganda, adalah ini raket head heavy teman-teman ataupun berat kepala. Jadi untuk menggebuk pastinya itu lebih kuat teman-teman, lebih kencang pukulan yang dihasilkan. Sama kayak teman-teman ya, kalau boleh saya ibaratkan mencangkol ya. Kalau kita ujung cangkol itu kan lebih berat ya. Kalau kita hantamkan ke tanah karena dia lebih berat, sehingga hasil cangkolan itu lebih dalam. Sama seperti ini, hasil hantaman ke kok itu dengan adanya head heavy ini pastinya lebih kencang teman-teman. Nah, sekarang kita mau bandingkan ya ke Astrock 38S. Buat perbandingan teman-teman juga mungkin yang tidak bisa melihat langsung ya. Ini Astrock 38S
yang sebelumnya saya pakai, dan memang saya sudah lama menggunakan Astrok 38 ini ya. Kalau Astrok 88 ya bukannya nggak suka sih, tapi ya harganya lebih mahal teman-teman. Kalau untuk yang Astrok 68, kenapa saya nggak memilih 68? Karena ya catnya, lagi-lagi saya katakan saya nggak terlalu suka cat yang dope, saya lebih suka yang glossy karena kesannya lebih mewah dan menurut saya ya lebih kokoh. Ini ya teman-teman ya, ini yang di depan Astrok 38S. Ini perbedaannya saya mau kasih tahu. Ini yang depan Astrok 38S, dia lebih pendek ya, bisa dilihat tuh, lebih pendek. Ujungnya udah sama saya buat kira-kira, karena memang bedanya 5 mm ya teman-teman ya. Terus juga warna catnya, kalau yang Astrok 38S untuk frame dia hijau, kalau yang 38D framenya merah, sedangkan batangnya untuk yang 38D hijau, sedangkan 38S merah. Kalau saya gini-gini bingung ya, makin mirip sama raket ini pakai Kevin Marcus. Ya udah saya sisihkan dulu yang 38S ya, karena spesifikasinya sebenarnya hampir sama, cuma beda di warna cat dan juga di panjangnya. Satu lagi, kalau yang 88 teman-teman, bedanya agak banyak karena di pembagian NAMD-nya, teknologi NAMD-nya. Kalau yang 88S, kalau saya nggak salah NAMD-nya itu ada di full frame, kalau yang 88D hanya di ujung sini. Yang pastinya saya ingin merekomendasikan kalau teman-teman yang memang bermain ganda ya, raket ini sangat cocok. Manuver juga enak teman-teman, untuk kontrol juga enak, overall raket ini sangat oke. Nah sekarang kita ke bagian frame ya teman-teman ya. Di framenya sendiri, bahan atau materialnya itu sebenarnya hampir sama dengan Astrok 68 atau Astrok 88, bedanya cuma satu ya teman-teman. Untuk yang frame yang Astrok 38, materialnya namanya high modulus graphite, sama batangnya, shaftnya. Bedanya di Astrok 68 punya teknologi yang namanya tungsten, sedangkan di Astrok 88 di framenya punya teknologi namanya NAMD. Kalau NAMD ini hampir sama dengan Nano Mesh Neo teman-teman, sama-sama urusan ke perekat ya. Jadi kalau NAMD itu bahan karbonnya itu sudah langsung include dengan perekatnya, terus digabungkan ke resinnya. Jadi tempelannya itu, ini yang dikatakan Yonex ya, yang diklaim Yonex, mengurangi getaran, juga menghasilkan pukulan yang lebih kencang ya, dan frame itu setelah memukul tuh kembali lagi ke posisi semulanya lebih cepat. Kira-kira seperti itu teman-teman fungsi dari NAMD. Untuk teknologinya juga di sini ada tulisannya rotational generator system. Ini juga teknologi ini ada di 68 dan Astrok 88 teman-teman. Jadi makanya saya katakan ini tadi raketnya sebenarnya mirip, bahkan saya mengatakan di judul di thumbnail saya, mungkin saja Yonex salah kasih harga ya, mungkin saja ini kemurahan, takutnya nanti malah dinaikin saya ngomong gini. Terus untuk desainnya ini sudah isometrik. Di bagian frame juga ada teknologi namanya Aero Box Frame. Ini sama persis dengan teknologi yang ada di Astrok 68 teman-teman. Aero Box Frame ini gunanya untuk ya sama aerodinamis ya, untuk swing, manuver raket lebih cepat, dan juga untuk menghasilkan hantaman yang lebih kuat teman-teman. Kira-kira seperti itu yang diklaim dari Yonex, dan memang sudah saya rasakan pada saat saya menggunakannya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk permainan ganda yang butuh kecepatan dan juga butuh power yang kuat, ini raket ini sangat cocok teman-teman ya. Untuk lubang senarnya itu grommetnya sudah 76 ya, memang untuk grommet terbaru sekarang di 76 lubang ya, satu senar satu lubang teman-teman ya. Jadi overall untuk teman-teman yang memang butuh raket bermain ganda, saya pikir teman-teman perlu pertimbangkan raket ini. Kalau boleh membandingkan dengan raket sejenisnya saja ya, biar aman ya, Astro Smash khususnya yang namanya ya Astro Smash ya. Saya jujur saya pilih ini karena saya rasakan Astro Smash terlalu ringan ya, yang 5U nya, karena dia memang tagline-nya atau julukannya itu ada light ya, ataupun ringan. Jadi saya lebih pas di 4U daripada 5U teman-teman ya, tapi terserah, itu kembali ke pilihan kita semua. Di sini kami cuma
mereview, merekomendasikan dan menggambarkan kira-kira bagaimana pengalaman memakai raket ini. Kira-kira itu saja mungkin teman-teman. Kalau ada yang mau, lagi-lagi saya sampaikan, kalau ada yang mau didiskusikan, para suhu, para senior di sini, para teman-teman pemula ataupun yang sudah senior, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kalau senang ataupun merasa terbantu dengan video ini, boleh di like ya teman-teman ya. Pastinya juga kita sangat membutuhkan subscribe teman-teman untuk bisa mengembangkan channel ini teman-teman. Jadi berhubung subscribe itu gratis dan tidak merugikan teman-teman juga, ya kalau boleh di subscribe ya teman-teman ya. Namanya juga channel baru, nggak usah dihidupin loncengnya teman-teman. Kalau merasa terganggu nanti ada notifikasi ada video baru, ya cukup subscribe saja sudah cukup lah. Kalau nggak terganggu dengan notifikasi ada video baru, ya boleh juga dihidupkan loncengnya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain di grup-grup badminton atau di grup WhatsApp, di Facebook atau di Instagram yang butuh informasi ini, bisa juga di-share ya teman-teman untuk video ini. Itu saja mungkin teman-teman, kurang lebih kalau ada penyampaian saya yang salah, kami mohon maaf. Mudah-mudahan video ini membantu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di channel Naps Channel. Thank you.